Shalom, selamat pagi. Dengan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran 3, yaitu ibadah yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah. Ibadah yang kemarin kita sudah bahas ibadah perjanjian lama dan ibadah perjanjian baru. Tetapi ternyata tidak semua ibadah itu berkenan kepada Allah. Supaya ibadah itu berkenan kepada Allah, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu. Sebagaimana kita supaya percaya kepada seseorang, tentu kita harus mengenal dulu siapa orang itu. Kalau misalnya disebutkan siapakah kamu tentu bisa menyebutkan hal-hal apa yang berkenaan dengan kamu. Begitu juga kalau ibu tanyakan kepada kamu, siapakah Allah yang kita sembah itu? Tentu saja kamu bisa menyebutkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Mengasihi, Allah yang Maha Memberkati, Allah yang Maha Mengampuni, dan Allah yang Maha Berkenan kepada manusia. Dan semua itu boleh kita mengenal Allah. Yang pertama sekali kita mengenal Dia melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Di sana tentu banyak hal-hal yang kamu harus baca, dan selama ini ibu sudah sering menugaskan kamu untuk setiap hari membaca ayat Alkitab kamu. Disitulah kamu boleh mengenal siapakah Tuhan yang kamu sembah itu, siapakah Allah yang kita puji, kepada Allah siapakah kita yang berbakti setiap harinya. Tentu banyak hal yang harus kita kenal tentang Allah, sehingga ada banyak hal yang kita lakukan untuk berbakti kepada Tuhan, ternyata itu tidak berkenan kepada Allah. Dan ada kalanya kita hanya melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi itu sangat-sangat berkenan kepada Tuhan yang kita sembah itu. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, bahwa sebelumnya kita sudah pernah belajar siapa Tuhan kita itu, yaitu Tuhan yang Maha Tahu atas segala kehendaknya dan datang beribadah kepadanya. Dengan itu, apakah motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita bisa temukan apa saja motivasi-motivasi yang dilakukan orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada motivasinya hanya karena mau mendapatkan berkat, ada yang karena punya masalah, ada yang hanya sebuah kebiasaan dia datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada hanya menjadi hanya simbol aja dia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui segala isi hati kita, yang Maha Memberkati kita, yang Maha Menciptakan, yang Maha mengampuni segala dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia. Itu sebabnya kita datang berbakti kepada Tuhan. Lalu bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya atau beberapa tokoh dalam ayat Alkitab? Boleh kita lihat kembali nanti di sini ibadah apa saja yang mereka lakukan. Tetapi ibadah mereka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa ibadah yang dilakukan berkenan kepada Tuhan, tapi banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satu contohnya mungkin bisa ibu sebutkan di sini tentang ibadah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ibadah yang dilakukan oleh Kain dan Habel, pada awalnya mereka berdua sama-sama ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi ternyata korban persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel tidak dua-duanya berkenan kepada Tuhan. Apakah yang membuat persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan? Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panen yang dia miliki, sedangkan Habel mempersembahkan domba yang terbaik kepada Tuhan. Dan Allah berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habel. Mengapa? Karena Kain ataupun Habel memiliki hati yang berbeda saat memberikan persembahan. Hati Kain
tertuju kepada harta bendanya. Sedangkan Habel hatinya tertuju kepada Allah. Jadi dia memberikan persembahan yang terbaik itu karena imannya. Tuhan melihat hati manusia. Ia tidak hanya melihat persembahan yang manusia berikan, tetapi juga melihat hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Itu sebabnya Allah berkenan dengan persembahan yang diberikan oleh Habel. Bagaimana dengan kita kalau kita beribadah kepada Tuhan? Setiap hari Minggu mungkin kamu memberikan persembahan. Apakah kalian sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ataukah kalian masih mencari-cari alasan untuk tidak memberikan persembahan? Bahkan kalaupun sudah dititipkan oleh ayah dan ibu persembahan kamu berusaha untuk menguranginya. Kalian harus mengingat mulai hari ini, setiap hati kita yang memberikan, Tuhan melihat hati kita yang memberi. Berilah dengan tulus ikhlas, bukan karena terpaksa. Berilah karena keiman kepada Tuhan, bukan karena ingin diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kita boleh melihat tokoh Alkitab yang berikut tentang kisah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat tentang kelahiran Sang Mesias. Sebelum dia dipakai oleh Tuhan, terlebih dahulu Nabi Yesaya itu diurapi dan dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan menempelkan bara api yang menyala-nyala ke dalam mulut Nabi Yesaya karena untuk menyucikan Nabi Yesaya. Dan apakah yang diajarkan oleh kitab Yesaya kepada kita pada hari ini? Nabi Yesaya mengajarkan bahwa Sodom dan Gomora mendapat teguran keras dari Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Menurutmu, mengapa Tuhan bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak persembahan mereka? Itu semata-mata karena mereka memberikan persembahan, tetapi perilaku mereka menjauh dari Tuhan. Mereka lebih banyak berbuat yang jahat. Mulut mereka beribadah, bernyanyi, berdoa, bahkan berpuasa. Tetapi mereka mengkhianati Tuhan dengan perilaku yang tidak terpuji. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus ketika dia berada di bait Allah? Saat itu Tuhan Yesus pernah marah kepada orang-orang yang beribadah di bait Allah. Mengapa Tuhan Yesus marah? Kalau kamu perhatikan di dalam Alkitab kamu, di situ orang-orang Yahudi sudah terbiasa memberikan korban persembahan kepada Allah. Korban persembahan itu kadang-kadang mereka beli dari para penjual. Dan di situ mereka sudah menjadikan sekitar bait Allah itu banyak penjual merpati dan penjual alat-alat untuk persembahan. Sehingga yang diutamakan di dalam bait Allah itu bukan lagi tujuan untuk berbakti kepada Tuhan, tetapi lebih kepada berjual beli. Disitulah sebabnya Tuhan marah, karena Tuhan mau mengarahkan bahwa bait Allah adalah tempat orang beribadah. Tuhan mengarahkan hati mereka kepada Allah. Cinta akan uang menggantikan cinta akan Allah. Apalagi yang terjadi di bait Allah, rumah tempat beribadah. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah di bait Allah untuk memurnikan kembali bait Allah itu adalah tempat kediaman dan kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan teladan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tentang persembahan ataupun ibadah yang sejati kepada Allah? Yesus mengajarkan kepada kita dalam perjanjian lama bahwa mereka harus mempersembahkan kurban. Namun dalam perjanjian baru Tuhan tidak menginginkan lagi manusia memberikan kurban persembahan, tetapi lebih kepada Yesuslah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Disinilah teladan yang Tuhan berikan kepada manusia bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah ketaatan, taat sampai mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Nah, inilah ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus taat sampai mati. Lalu bagaimana dengan kisah para Rasul Paulus dan jemaatnya?
Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang jahat pada mulanya, tetapi dia bertobat karena Tuhan Yesus menangkap dia saat dia mau menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Saat itu juga Paulus bertobat dan menjadi pemberita Injil. Bahkan dia menuliskan beberapa surat untuk mengajarkan para jemaat-jemaatnya bagaimana persembahan yang sesungguhnya. Termasuk di dalam Roma 12 ayat 1 bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian ayat yang kedua dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat yang ketiga, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, Ia mengunjungi yatim piatu. Dan 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi inilah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan ibadah berperilaku yang berkenan kepada Tuhan. Berbuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbagi kasih kepada sesama manusia. Dan keempat hal ini merupakan lambang ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah mungkin ibadah yang bisa Ibu bagikan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ibu berikan kamu tugas untuk mencatat, menuliskan kira-kira seperti apa ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kamu buat tugas kamu yang pertama, Ibu ulanginya, tuliskanlah ibadah yang tidak berkenan. Berikutnya Ibu berikan tugas kepada kalian anak-anak Bu Guru. Yang pertama, tuliskanlah ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, tuliskan 3 sikap taat kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 contoh sikap ibadah yang berkenan kepada Tuhan menurut Roma 12 ayat 1, Kolose 3 ayat 23, 1 Korintus 10 ayat 31, Yakobus 1 ayat 27. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan.